Shalom saudara. Kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Ajar kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami ya Bapa untuk hidup selalu di dalam jalan-jalan Tuhan, jalan yang kekal padanya. Lagu ini kami persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami diiringi oleh pemusik Pak Musa Sukeci, dan saudara kita Som Karjo. Spesial untuk hari ini saudara, syair dari lagu ini ditulis oleh jemaat kita Bapak Gunadi Karjono. Beliau akan memberikan saksian. Saya akan persilakan. Shalom. Selamat pagi. Shalom lagi. Shalom. Mohon izin Musa juga Pak David. Pada hari ini saya mendapat kesempatan yang mungkin nggak ada dua kali lagi. Dan saya juga tidak berpikir dari comberan saya bisa berdiri di sini. Tetapi sebelum saya bersharing, saya ingat kata-kata dari Dr. Rita Wahyu pada di sosmed yang mengatakan bahwa Dalifne mi ata omet. Jadi saya hanya menyadari bahwa saya harus tahu saya berdiri di sini itu menghadap siapa saya di sini berdiri. Ya, saya tidak layak untuk berdiri di sini. Ya, dalam hari ini saya ingin Tuhan melayakkan untuk saya bercerita, bersaksi untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon izin di dalam mimbar ini saya tidak ingin menjual kesulitan, keluh kesah ataupun apapun itu tentang hidup kami, tentang keuangan kami yang luar biasa hebatnya, jeleknya, juga betapa susahnya semua cerita hidup kami sejak 2023 sampai 2025. Saat ini pun masih ada sisa-sisanya juga, walaupun berkat Tuhan itu luar biasa. Saya mendefinisikan berkat Tuhan itu tidak cuma uang. Kalau uang selalu saya kalah lah. Tapi ternyata ada hal lain dari berkat itu yang ingin saya ceritakan. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ada teman baik saya di sini. Untung orangnya nggak ada. Jadi saya berani bersaksi. Saya bilang, bro, saya pinjam uang. Saya butuh sekali uang karena karyawan belum dibayar. Sebenarnya saya mau bilang sih uang untuk anak saya pun juga nggak ada. Cuma teman saya bilang, saya tanya bos saya dulu. Bos silahkan. Saya pengen tahu bosnya siapa. Bos saya Yesus Kristus. Ya udah, artinya saya udah tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan saya hutang kepada beliau. Lalu saya ingin menceritakan juga kisah hidup kami dalam tahun, gak usah jauh-jauh, 2025 kami punya 20 karyawan ya. Karyawan yang menurut saya cukup kerja dengan saya cukup lama. Kami itu berhutang dengan karyawan gaji mereka itu ada yang berhutang 5 bulan, ada yang berhutang 6 bulan, dan tidak ada satupun. Ya ada sih 1-2 orang yang melihat ada bumi yang lain yang lebih indah dan akhirnya resign. Tapi dari 20 itu kami masih punya sekitar 16 orang yang cukup setia, di mana mereka berhutang kemana-mana hanya untuk bekerja di kantor kami.
kami sangat tersentuh, kami sangat bersyukur. Ya, dalam kesulitan-kesulitan ini saya selalu biasalah kita sebagai umat beragama atau umat Kristiani, kita melihat bahwa ada janji Tuhan loh, katanya nih, ya, carilah dulu ke kerajaan surga, maka semuanya akan digenapi. Percaya apa enggak? Percaya. Kita kan yang digenapi maunya uang. Dan di situ saya baru sadar bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah bersifat transaksional. Ya, jadi saya berdiri di sini, saya tidak berharap nanti saya pulang jadi konglomerat, terus dikasih proyek sama Pak David atau yang lain. Ya, saya merasa bisa hidup aja itu sudah merupakan berkat Tuhan yang sudah Tuhan genapi. Ya, jadi selama 2025 kami menerapkan, karena kami hidup di kalangan militer, jadi kami itu punya prinsip bahwa no one left behind. Jadi kita tidak pernah meninggalkan orang sedikit pun, satu pun. Kami selalu akan bersama-sama. Loyalitas itu di atas segalanya. Ya. Terus jadi saya melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan lebih dahulu kasih-Nya. Ya. Apa yang Tuhan perbuat sedikit demi sedikit, dan Tuhan itu memberikan berkatnya itu ngagetin. Ya, transaksional nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya berdoa, Tuhan tolong kirim duit, nggak pernah Tuhan kirim duit. Kira-kira begitu. Lalu dalam kesulitan-kesulitan itu, dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, akhirnya kami sadar bahwa waktu kami menghitung hari itu, berkat Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Hari ini berkatnya lain, besok berkatnya lain. Walaupun berkat hari ketiga saya dimarahin orang, ternyata itu juga berkat. Siapa bilang kesulitan itu bukan berkat? Jadi kalau mau menerima berkat yang besar, mulailah belanja masalah. Di situ kita akan melihat berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya menuliskan syair yang, terima kasih Pak Yohanes, Bu Fani, yang sudah mau menyanyikan bahwa berkat Tuhan itu tiap pagi itu selalu baru. Dalam kesulitan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, apapun masalah Ibu, selalu berprasangka baik terhadap Tuhan dan berprasangka baik terhadap diri sendiri dan lingkungan kita. Saya mengambil dari Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Percaya deh, ini tertulis di Amsal. Terus hari ini saya berharap Bapak Ibu, Bu Fani dan Pak Yohanes menyanyikan dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu sekalian boleh sama-sama untuk menyanyikan. Bukan karena saya bangga lagu ini dinyanyikan, tapi saya mengingat bahwa minggu lalu kita merayakan, minggu ini Kamis ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, di mana janjinya itu sebentar lagi Roh Kudus akan turun untuk menguatkan kita. Saya berharap lagu yang sederhana ini, lagu yang belum populer ini, itu bisa menjadi pelita kecil di hati Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah Bapak Ibu punya pelita hati kecil di hati Bapak, saya berharap kita semua menjadi orang Samaria yang baik. Ya, mungkin itu saja. Saya berdiri di sini bersaksi seperti ini. Memang saya diminta sih sama Pak Yohanes, tapi saya tidak bertujuan untuk memegahkan diri sendiri, karena tertulis juga di Amsal 27 ayat 1a kalau nggak salah. Catatan saya hilang. Yang mengatakan bahwa jangan memuji diri sendiri. Saya tidak berminat untuk memuji diri sendiri di sini. Saya tidak berminat mengatakan saya hebat. Saya tidak berminat mengatakan apapun. Tapi kalau mau buka-bukaan, dosa saya pasti lebih banyak. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin Bapak Ibu sekalian juga ikut membantu kami berdoa untuk saudara kita Pak Boy
yang saat ini sakit. Mungkin beberapa bapak-bapak tidak melihat Pak Boy ya, udah sebulan ini ya Pak Boy dalam kondisi sakit. Dan mohon maaf kalau saya memberanikan diri, Pak Boy itu dalam kondisi terminal illness ya. Jadi selain doa, mungkin kalau sedikit tergerak ada bantuan donasi bisa menghubungi Bu Leni bagian diakonnya, izin Pak ya, sehingga kita itu keluarga besar. Walaupun teman kita sedang sakit di Jati Bening sana, kita selalu mengingat Pak Boy. Tadi saya bercanda sama Pak Dr. Jonathan, mungkin kita bikin kotak aqua di bawah, tapi itu bercanda aja. Terima kasih. Semoga kesaksian saya ini bisa membuat pelita hati di saat hati Bapak Ibu sedang gelap. Terima kasih. Jadi bijaksana, bukan hanya mencari berkatmu, tapi jadi saluran kasih-Mu. Adalah anugerah-Mu, kasih setia-Mu selalu baru. Di tiap nafas ku lihat tangan-Mu, menuntun langkahku dalam kasih-Mu. Ku takkan menanti tanda yang besar,